Akhirnya dia memberikan punggungnya terjatuh dan tersungkur. Ternyata preman itu pun sudah meninggal dunia. Tapi sudah memastikan diri. Sujud dia munafik. Di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kita siapa? Man taba min ba'di jurmihi aw aslaha fa inna Allaha yatubu alaihi inna Allaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertobat meninggalkan kejahatan selama ini dan kemudian dia iringi dengan amal soleh, dia iringi dengan amal kebaikan, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang bertobat dan beriman, melakukan amalan soleh, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jadi tidak sekedar sholat, tapi terus kita lakukan amalan soleh. Dan kita tidak boleh mengklaim kalau orang jahat itu lebih parah dari kita. Kemudian kita juga mengklaim kita lebih baik dari orang lain. Karena hidup tidak tahu kita batasan waktu. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan tidak ada yang tahu kapan kita mati. Kapan kita mati. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa menjamin. Karena setiap umatmu ada ajalnya, dan apabila datang ajalnya tidak ada bisa yang mempercepat dan memperlambat. Tak ada yang bisa kita nih kalau membunuh diri lebih cepat matinya, tak bisa. Banyak orang yang coba bunuh diri berkali-kali dan tidak mati-mati. Tapi ada orang yang hidupnya tenang, anteng dan adil, tidak ada masalah bantuan. Orang tua yang kita anggap sudah renta lebih awal mati dari kita, tidak mungkin. Saya punya opung, umurnya sudah 86 tahun. Bolak-balik masuk rumah sakit dan tak berapa. Tahu gimana? Sampai tukang parkir itu pun kenal sama dia. Oh, itu lagi. Sakit kanser dia berobat, tapi tak mati. Kawan saya baru menyelesaikan dokter. Umurnya baru 32 tahun, istrinya umur 27 tahun, anaknya 2. Belum lagi dia terima ijazah doktornya. Hanya gara-gara sakit jantung meninggal dunia, masih muda. Jadi jangan lalai kita merupakan itu. Tapi teruslah kita lakukan amalan soleh sampai di titik mana nanti Allah akan mencabut nyawa kita. Tapi kita sudah ready. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah? Saya jawab pertama, mohon maaf Pak, jawaban saya ini tidak relevan dengan saya. Kenapa begitu Pak? Karena saya belum pernah mati, jadi nggak tahu saya. Tapi saya tidak ada bekal supaya kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Lakukan 3 hal. Yang pertama, jaga wudu. Jaga wudu kita. Kapan saja, di mana saja, pada saat apa saja, tuh ambil wudu. Buang air, ambil wudu. Badan, ambil wudu. Jaga wudu. Kemudian yang ketiga, terus berzikir, baik zikir qalbi maupun zikir lisan. Zikir lisan mungkin kita bilang sambil beraktivitas, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, la ilaha
Berzikir qaumi, silakan, dalam hati kita tetap berzikir. Tapi hukum zikir itu ada hukum lisani, ada hukum qauli nama. Diucapkan, setidak-tidaknya bibir kita bergerak. Dalam hati diri dengan zikir qauli. Walaupun mungkin tidak hukuman kami di mulut kita, tetapi di hati kita. Ini nanti yang akan menolong kita, mana tahu sebelum meninggal dunia kita koma. Karena orang yang koma itu adalah dia tidak hidup tapi masih bernyawa, dia tidak mati masih bernyawa, dia tidak hidup tidak bergerak. Itulah koma. Lalu siapa yang menyelamatkan yang qalbun salim? Latihlah zikir lisani, latihlah zikir qauli. Kemudian yang ketiga, kita katakan karena kita tak tahu kapan kita meninggal dunia, teruslah melakukan amalan soleh, baik amal soleh maupun amalan soleh. Saya kira Bapak dan Ibu bisa membedakan ini karena pernah sudah saya sampaikan. Kalau amal soleh perbuatan baik kapan saja, di mana saja, pada saat apa saja, sedang apa saja, sedang maunya aja, itu namanya amal soleh. Tapi kalau amalan soleh yang pakai alif, bahwa menunjukkan ada perbuatan baik yang kita lakukan secara kontinu, secara integral, secara rutin. Mana tahu pas lagi bersedekah meninggal dunia. Mana tahu pas lagi berbuat baik meninggal dunia. Ada sebuah kisah seorang wanita jahat. Dia pulang dari tempat kejahatannya. Di tengah jalan dia tengok ada anjing dalam kondisi kehausan. Lalu dia kasih minum itu anjing. Ketika dia kasih minum anjing, setelah itu dia tinggalkan. Tak berapa lama dia meninggal dunia. Tak berapa lama dia meninggal dunia. Maka datang malaikat. Malaikat mencatat keburukan dia. Oh, ini masuk neraka. Malaikat mencatat kebaikan. Oh, tidak, dia masuk surga. Lalu Allah utus malaikat satu lagi. Coba dilihat dan diukur. Mana yang jauh dia meninggalkan kejahatan dan mendekati kepada kebaikan. Ternyata sudah lama sebenarnya dia meninggalkan kejahatan itu. Dilihat dari mana? Dilihat dari hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakinna Allah ala qulubikum wa a'malikum. Jadi sesungguhnya Allah tidak melihat pangkat jabatan, status sosial kita, yang zuhir, yang lahir, yang nyata, tetapi Allah melihat apa yang ada di hatinya dan apa yang dilakukan amal. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita senantiasa melakukan kebaikan, baik itu amal soleh maupun amalan soleh. Saran saya, buatlah amalan soleh. Perbuatan baik yang rutin Bapak Ibu kerjakan dengan jumlah yang tepat, waktu yang pas, dan sasaran yang juga tepat. Hari ini Bapak Nadir mengumumkan kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina di jalur Gaza. Walaupun sudah tercatat sejarah, tetapi kita harus bantu mereka untuk merekonstruksi kehidupan mereka supaya semangat dan percaya dirinya menghadapi dan optimis kehidupan yang akan datang. Mereka adalah saudara kita. Walaupun kita mungkin di negeri Indonesia, walaupun kita di Medan, walaupun kita di Denai, walaupun mereka ada di sana, sepanjang mereka masih mengucapkan dua kalimat syahadat sampai doa kita di sana. Seorang peneliti hadis dan Jepang dari Jerman, engineering dan teknologi, pernah dia meneliti ada satu hadis, apakah doa orang Islam dengan orang Islam itu sampai walaupun di luar negara, walaupun di luar negeri, walaupun mungkin hanya di sana. Ada satu hadis, barang siapa pernah mengucapkan dua kalimat syahadat sekali seumur hidup, maka dia masuk surga. Barang
Balighu doa, disampaikan Allah doa. Jadi dia teliti begini. Ada semacam chip. Kalau chip itu di dalam kartu kita, di handphone kita ada kartu kecil, itu namanya chip. Kalau di ATM ada peta warna kuning, itu namanya chip. Dilekatkan chip itu kepada orang Islam sampai 10 orang. Kemudian dia bawa itu ke luar kota, dia bawa itu ke luar negeri, lalu dia berdoa di negeri ini. Radar chip itu dilihat di ember, ketika disebut namanya, ketika disebut muslimin muslimat, ember radar itu bergerak. Ketika disebut namanya, warna hijaunya kuat. Umpamanya kita selalu berdoa khusus lihat kita sebut namanya.